Hai adik-adik, kembali lagi di pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10. Pada materi kali ini, kita akan membahas mengenai teks puisi. Puisi membuat banyak orang terpesona, juga susah melupakannya. Berekspresi dengan puisi juga lebih efektif dan meluluhkan hati, daripada ribuan kata yang tercipta tanpa hati dan kendali. Oleh karena itu, mari kita pelajari tentang teks puisi. Pertama, mari kita bahas mengenai pengertian puisi terlebih dahulu. Jadi adik-adik, puisi adalah karya sastra yang menggunakan kata-kata yang indah dan tentunya kaya akan makna. Maka, tujuan dari puisi adalah 1. Untuk melatih kepekaan jiwa dan kebatinan. 2. Sarana penyampaian gagasan. 3. Sarana untuk merenung atau merefleksi diri kita. Selanjutnya, jenis-jenis puisi. Puisi itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, puisi lama. Yang kedua, puisi baru. Mari kita bahas dari puisi lama terlebih dahulu. Apa sih itu puisi lama? Maka, puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan. Aturannya seperti apa? Yaitu aturan puisi lama seperti jumlah suku kata yang terdapat dalam satu baris, jumlah baris yang terdapat dalam satu bait, persajakan atau rima, dan pada puisi lama tentunya penulisnya tidak diketahui atau dikenal dengan anonim. Puisi lama itu seperti pantun, syair, karmina, seloka, gurindam, talibun, dan mantra. Mari kita bahas satu persatu jenis puisi lama berikut ini. 1. Pantun. Ciri-ciri pantun adalah 1. Tiap bait terdiri atas 4 baris. 2. Tiap baris terdiri 8-12 suku kata. Ketiga, berima akhir ABAB. Keempat, baris 1 dan 2 sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 disebut dengan isi. Berikut contohnya. Mancing di sungai dapat sepat. Pulang ke rumah habis umpan. Carilah ilmu sampai dapat. Jangan sampai putus harapan. Jadi jelas ya adik-adik, pada baris 1 dan 2 itu disebut dengan sampiran. Sedangkan baris 3 dan 4 maka kita sebut dengan isi. Selanjutnya, kedua, syair. Syair ini merupakan puisi yang bersumber dari negara Arab. Ciri-ciri syair antara lain: 1. Tiap bait terdiri dari 4 baris. 2. Tiap baris terdiri 8-10 suku kata. 3. Berima akhir A. Dan yang keempat, tidak memiliki sampiran, semuanya adalah isi. Berikut contoh syair. Diriku lemah, anggotaku layu, rasakan cinta bertalu-talu. Kalau begini datangnya selalu, tentulah Kakanda berpulang dahulu. Ketiga, karmina. Karmina atau biasa disebut dengan pantun kilat. Memiliki ciri-ciri: 1. Tiap bait hanya terdiri dari 2 baris. 2. Berima AA. 3. Terdiri 8-12 suku kata tiap baris. Keempat, baris 1 sampiran dan baris kedua disebut dengan isi. Berikut contoh karmina. Gendang gendut tali kecapi, kenyang perut senanglah hati. Berikutnya, seloka. Seloka merupakan pantun berkait atau berantai. Adapun ciri-ciri seloka: 1. Tiap bait terdiri dari 4 baris. 2. Bersajak ABAB. 3. Baris ke-1 dan kedua merupakan sampiran, dan baris ke-3 dan ke-4
merupakan isi. Kemudian yang keempat, baris 2 dan 4 dari bait 1 dipakai kembali pada baris 1 dan 3 pada bait kedua, begitu seterusnya. Mari kita perhatikan contoh sloka. Lurus jalan ke Payakumbuh, kayu jati bertimpal jalan. Di mana hati takkan rusuh, ibu mati bapak berjalan. Kayu jati bertimpal jalan, turun angin patah ladahan. Ibu mati bapak berjalan, kemana untung diserahkan. Coba kita perhatikan ciri sloka yang keempat ini. Baris 2 dan 4 pada bait 1, 2 dan 4 pada bait 1 akan dipakai kembali pada baris 1 dan 3 pada bait kedua. Jelas ya adik-adik, baris 2 dan 4 pada bait 1 akan dipakai kembali pada bait kedua di baris 1 dan 3. Selanjutnya, gurindam. Gurindam ini sama dengan seperti pantun, tetapi gurindam itu berisi nasihat atau petua yang singkat. Ciri-ciri gurindam antara lain: 1. Tiap bait terdiri dari 2 baris. 2. Terdiri 8 sampai 12 suku kata. 3. Berima akhir AA. Dan contoh gurindam adalah sebagai berikut. Maka segeralah bertobat sebelum nanti tiada sempat. Selanjutnya, talibun. Ciri-ciri talibun adalah: 1. Talibun itu adalah pantun yang terdiri atas 6, 8, dan 10 baris. Lalu, jika talibun 6 baris, maka 3 baris pertama disebut dengan sampiran dan 3 baris berikutnya disebut dengan isi. Begitu juga dengan talibun yang terdiri dari 8 dan 10 baris, maka kita sesuaikan sampiran dan isinya. Ketiga, berima ABC ABC atau ABCD ABCD dan seterusnya. Berikut contoh talibun yang terdiri dari 6 baris. Pasang wajah mukamu melas, orang sekitar sampai kesal. Hingga semua berpaling muka, tuntutlah ilmu dengan ikhlas, agar kelak tak menyesal, siap menghadapi tantangan dunia. Lalu, mantra. Mantra ini merupakan puisi lama yang biasanya digunakan pada saat upacara adat atau keagamaan pada zaman dulu. Jenis puisi mantra umumnya mengandung nilai atau kekuatan magis yang dapat menimbulkan kesan dan efek tertentu jika diucapkan. Jadi adik-adik, mantra ini merupakan salah satu jenis dari puisi lama yang biasa digunakan pada saat upacara adat dan keagamaan ya. Contoh mantra pengobat sakit perut yaitu gelang-gelang si gali-gali, malukut kepala padi, air susu keruh asalmu jadi, aku sapa tidak berbunyi. Jika tadi kita sudah membahas mengenai puisi lama, maka kita akan membahas mengenai puisi baru. Apa sih itu puisi baru? Jika puisi lama, puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan, maka puisi baru sudah tidak terikat lagi oleh aturan-aturan seperti puisi lama, di mana puisi baru memiliki bentuk lebih bebas dibandingkan puisi lama, baik dalam jumlah baris, suku kata, ataupun rima, dan juga untuk nama pengarang puisi baru sudah diketahui dan sudah dicantumkan. Kemudian, jenis puisi baru itu seperti apa aja sih? 1. Balada. Puisi berisi tentang suatu kisah atau cerita. Jenis puisi baru ini terdiri dari 3 bait, dengan masing-masing terdiri dari 8 baris. Skema rima yang digunakan A, B, A, B, B, C, B, C. Lalu 2 himne. Puisi yang digunakan sebagai pujaan untuk Tuhan, tanah air, ataupun seorang pahlawan. 3. Ode. Puisi yang berisi sanjungan ataupun pujian untuk orang yang berjasa.
Nada dan gaya yang sangat resmi bernada anggun, membahas sesuatu yang mulia dan bersifat memuji. Keempat, epigram, yaitu puisi yang berisi tentang ajaran hidup atau tuntunan. Kelima, romansa, puisi yang berisikan tentang luapan kasih sayang dari seorang penulis. Keenam, elegi, puisi yang berisi ratap tangis, kesedihan, atau duka cita, khususnya pada peristiwa kematian. 7. Satire, puisi baru yang biasanya berisi sindiran atau kritikan. 8. Distikon, yaitu puisi yang tiap baitnya terdiri atas 2 baris puisi atau disebut dengan puisi 2 seuntai. 9. Terzina, yaitu puisi yang tiap baitnya terdiri atas 3 baris atau disebut dengan puisi 3 seuntai. 10. Kuatrin, yaitu puisi yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris atau disebut dengan puisi 4 seuntai. 11. Queen, puisi yang tiap baitnya terdiri atas 5 baris atau disebut dengan puisi 5 seuntai. 12. Sectet, puisi yang tiap baitnya terdiri atas 6 baris atau disebut dengan puisi 6 seuntai. 13. Septime, puisi yang tiap baitnya terdiri atas 7 baris atau disebut dengan puisi 7 seuntai. 14. Oktav atau stanza, yaitu puisi yang tiap baitnya terdiri atas 8 baris atau disebut dengan puisi 8 seuntai. 15. Soneta, yaitu puisi yang terdiri atas 14 baris yang terbagi menjadi 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur puisi. Jika tadi kita sudah bahas perbedaan antara puisi lama dan puisi baru, maka mari kita bahas unsur yang terdapat pada puisi. Unsur yang pertama yaitu dikenal dengan unsur fisik puisi. Unsur fisik puisi terdiri dari rima, imaji, diksi, majas, kata konkret, dan tipografi. Sedangkan unsur yang kedua disebut dengan unsur batin puisi yang terdiri dari tema, perasaan, nada, dan suasana hingga amanat. Mari kita bahas unsur fisik puisi. 1. Rima. Rima adalah persamaan bunyi yang terdapat pada puisi, baik itu di awal, tengah, dan di akhir baris puisi. 2. Imaji. Imaji ini juga adik-adik dapat disebut dengan citraan. Citraan yaitu kesan yang tertangkap dalam kalimat atau baris-baris puisi. Citraan dapat kita rasakan melalui panca indera. Jadi ada namanya citraan penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, dan peraba. Contohnya imaji penglihatan, anggun dan rupawan dirimu yang berbalut gaun pengantin itu. Jadi seolah-olah kita dapat melihat seseorang yang anggun menggunakan balutan gaun pengantin. Atau contohnya imaji pendengaran, seolah-olah kita dapat mendengarkan. Contohnya halus suaramu menggetarkan sukmaku. Jadi seolah-olah kita dapat mendengarkan. Jadi imaji dapat disebut juga dengan citraan, kesan yang tertangkap dalam kalimat. Bisa itu citraan atau imaji penglihatan, pendengaran, perasa, penciuman, hingga peraba. Selanjutnya, diksi. Diksi adalah pemilihan kata oleh penyair untuk mendapatkan efek sesuai dengan keinginan. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh dengan makna yang disampaikan penyair. Sedangkan majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi khusus, sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna, seperti menggunakan majas perbandingan, metafora, alegori, personifikasi. Jadi, menggunakan pilihan kata. Lalu, 5 kata konkret.
Kata konkret yaitu kata untuk membangkitkan imaji atau daya bayang pembaca. Maka, kata-kata harus diperkonkret. Oleh karena itu, dipilih kata-kata yang membuat segala hal terkesan. Contohnya, untuk melukiskan gadis itu benar-benar seorang pengemis gembel, maka penyair menggunakan kata gadis kecil berkalung kecil. Lalu, 6. Tipografi. Tipografi adalah bentuk format suatu puisi seperti pengaturan baris, batas tepi kertas kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Unsur ini berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri. Selanjutnya, mari kita bahas unsur batin puisi. 1. Tema. Tema yaitu gagasan pokok yang diungkapkan penyair atau pikiran yang menjiwai dan melandasi penciptaan puisi. Contohnya, puisi tersebut dapat bertema tentang cinta, ketuhanan, kemanusiaan, perjuangan, dan lain-lain. Kedua, perasaan, yaitu perasaan penyair ikut terekspresikan dalam karya puisinya. Perasaan ini harus dapat dihayati oleh pembaca. Sikap penyair bisa berupa rasa tidak senang, benci, rindu, setia, dan lain-lain. 3. Nada dan suasana. Nada adalah sikap penyair kepada pembaca. Apakah sikapnya itu menasihati, menyindir, dan lain-lain. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi. Jadi, jika suatu puisi membahas perihal pertikaian, maka suasana yang akan kita rasakan adalah suasana amarah. 4. Amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis ke pembacanya. Jadi tentunya sebuah puisi tentunya ada amanat yang dapat kita peroleh dari puisi yang sudah kita baca. Demikianlah pembahasan kita mengenai puisi. Semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan dan terima kasih.